nama saya Taufikur Rahman. Saya dari Universitas Yapis Papua, program studi manajemen dengan NPM 191111018. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal ujian yang telah diberikan kepada kami, dan saya akan menjelaskan dalam sebuah video, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan semoga menikmati video ini. Check it out. Nah, sekarang masuk dalam pembahasan soal. Berikut ini merupakan data persediaan awal, pembelian dan penjualan selama 3 bulan berakhir pada 30 Juni 2014 dari PT Citra. Yang ditanyakan yang pertama, 1. Catatlah pada persediaan, pembelian dan penjualan dan beban pokok penjualan ke dalam catatan persediaan seperti yang sudah pernah dikerjakan pada saat perkuliahan maupun tugas dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan perpetual. Yang kedua, hitunglah jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan dalam periode tersebut. Serta yang ketiga, buatlah ayat jurnal penjualan dan beban pokok penjualan pada setiap transaksi penjualan. Asumsikan bahwa setiap transaksi tersebut adalah transaksi kredit. Dan yang terakhir, yang keempat, hitunglah laba kotor dari penjualan dalam periode tersebut dan hitunglah biaya persediaan akhir per 30 Juni 2014 menurut asumsi FIFO, LIFO, dan rata-ratanya. Nah, kita masuk saja pada soal pertama, pencatatan menggunakan metode FIFO. Nah, kita mulai pada metode FIFO yang dimulai pada tanggal 3 April. Dia terdapat persediaan awal memiliki 25 unit. 25 unit itu dikali harga biaya per unitnya. Biaya harga per unit seharga 1.200.000 dan total jumlah biayanya sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 April, pembelian memiliki 75 unit dikali biaya per unitnya 1.240.000, maka total jumlah biayanya 93 juta. Dan pada persediaannya terdapat dua pencatatan. Pencatatan pertama terdapat 25 unit dikali biaya per unitnya 1.200.000, maka total jumlah biaya pencatatan pertama 30 juta. Dan pencatatan kedua terdapat 75 unit dikali biaya per unitnya seharga 1.240.000, maka total jumlah biayanya seharga 93 juta. Selanjutnya tanggal 11 April. Dia terdapat di beban pokok penjualan terdapat dua pencatatan. Pencatatan pertama berjumlah 25 unit dikali biaya per unitnya 1.200.000, maka total jumlah biaya per unit total biayanya 30 juta. Dan pencatatan kedua terdapat 15 unit dikali biaya per unitnya seharga 1.240.000, maka jumlah biayanya sebesar 18.600.000. Dan pada persediaan memiliki 60 unit dikali biaya per unitnya 1.240.000, maka jumlah total biayanya sebesar 74.400.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 April terdapat di beban pokok penjualan terdapat 30 unit dikali biaya per unitnya 1.240.000, maka total jumlah biayanya 37.200.000. Dan terdapat di persediaan memiliki 30 unit dikali biaya per unitnya 1.240.000, maka total jumlah biayanya sebesar 37.200.000. Dan kita masuk pada tanggal 8 Mei. Pada pembelian memiliki 60 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total jumlah biayanya sebesar 75.600.000. Dan terdapat di persediaan terdapat dua pencatatan. Pencatatan pertama 30 unit dikali biaya per unitnya seharga 1.240.000, maka total jumlah biayanya sebesar 37.200.000. Dan pencatatan keduanya terdapat 60 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000,
maka total jumlah biayanya 75.600.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 Mei pada beban pokok penjualan terdapat dua pencatatan pertama terdapat 30 unit dikali biaya per unitnya seharga 1.240.000, maka jumlah biayanya 37.200.000. Dan pencatatan kedua terdapat 20 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total biayanya sebesar 25.200.000. Dan pada persediaan terdapat 40 unit dikali biaya per unitnya seharga 1.260.000, maka total jumlahnya jika dikalikan sebesar 50.400.000. Dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei terdapat di beban pokok penjualan memiliki 20 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, dan maka total biayanya sebesar 25.200.000. Dan pada persediaan memiliki 20 unit dikali biaya per unit 1.260.000, maka total jumlah biayanya 25.200.000. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei pada pembelian terdapat 80 unit dikali 1.260.000, maka total keseluruhannya 100.800.000. Dan pada pembelian terdapat 100 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total keseluruhannya jika dijumlahkan maka 126 juta. Kita masuk pada bulan Juni yang dimulai pada tanggal 5 Juni. Terdapat pada beban pokok penjualan terdapat 40 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total jumlah biayanya 50.400.000. Dan pada persediaan terdapat 60 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total jumlah biayanya 75.600.000. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni terdapat di beban pokok penjualan terdapat 25 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total keseluruhannya 31.500.000. Dan pada persediaan terdapat 35 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total jumlah biayanya 44.100.000. Dan kita masuk pada tanggal 21 Juni pada pembelian kuantitas atau unitnya memiliki 35 unit dan biaya per unitnya 1.264.000, maka total jumlah biayanya 44.240.000. Dan pada persediaan terdapat dua pencatatan. Pencatatan pertama terdapat 35 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total jumlah biayanya 44.100.000. Dan pencatatan kedua 35 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total jumlah biayanya 44.240.000. Yang terakhir pada tanggal 28 Juni terdapat di beban pokok penjualan terdapat dua pencatatan. Pencatatan pertama 35 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total jumlah biayanya 44.100.000. Dan pencatatan kedua 9 unit dikali biaya per unitnya 1.264.000, maka total jumlah biayanya 11.376.000. Dan pada persediaan terdapat 26 unit dikali biaya per unit 1.264.000, maka jumlah total biayanya sebesar 32.864.000. Hingga pada saldo atau total keseluruhannya pada pembelian terdapat 250 unit dan total jumlah keseluruhan biayanya sebesar 313.640.000. Dan pada beban pokok penjualan terdapat 249 unit, total keseluruhannya sebesar 310.776.000. Dan pada persediaan terdapat 26 unit dan total keseluruhannya sebesar 32.864.000.
Nah, selanjutnya kita masuk pada metode LIFO. Maaf, di sini salah penulisan. Ini sebenarnya metode LIFO. Dalam metode LIFO sama seperti tabel tadi pada metode FIFO, ada pembelian, beban pokok, penjualan, dan persediaan. Nah, selanjutnya kita masuk saja dalam soal pertama. Pada 3 April terdapat di persediaan awal terdapat 25 unit dikali biaya unit 1.200.000, maka total jumlah biaya sebesar 30 juta. Dan tanggal 8 April terdapat 75 unit dikali 1 juta biaya unit 1.240.000, maka total jumlah biaya 93 juta. Dan pada persediaan terdapat 2 pencatatan. Yang pertama 25 unit dikali biaya unit 1.200.000, maka total jumlah biaya 30 juta. Dan pencatatan kedua 75 unit dikali biaya per unit 1.240.000, maka jumlah total biaya sebesar 93 juta. Dan masuk lagi pada tanggal 11 April terdapat di beban pokok penjualan terdapat 40 unit kali biaya unit 1.240.000, maka total jumlah biaya 49.600. Dan pada persediaan pun terdapat 2 pencatatan. Yang pertama pada 25 unit terdapat biaya atau unit harga biayanya sebesar 1.200.000 dan jumlah biaya sebesar 30 juta. Dan pencatatan kedua terdapat 35 unit dengan total biaya per unit 1.240.000, maka jumlah total biayanya sebesar 43.400. Selanjutnya pada tanggal 30 April beban pokok penjualan terdapat 30 unit dikali biaya per unit 1.240.000, maka total jumlah biayanya 37.200. Dan pada persediaan pun terdapat 2 pencatatan. Yang pertama terdapat 25 unit dikali biaya per unit 1.200.000, maka total jumlah biaya 30 juta. Dan pencatatan kedua terdapat 5 unit dikali biaya per unit 1.240.000, maka total jumlah biaya 6.200. Selanjutnya masuk pada bulan Mei. Yang pertama tanggal 8 Mei pada pembelian terdapat 60 unit dikali biaya per unit 1.260.000, maka total jumlah biaya sebesar 75.600. Dan terdapat pada persediaan terdapat 3 pencatatan. Yang pertama pada 25 unit dikali biaya unit 1.200.000, maka jumlah biayanya sebesar 30 juta. Dan pencatatan kedua 5 unit dikali biaya per unit 1.240.000 dikali sama dengan 6.200.000. Dan pencatatan ketiga terdapat 60 unit dikali biaya per unit 1.260.000, maka total jumlah biayanya sebesar 75.600. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei terdapat di beban pokok penjualan terdapat 50 unit dikali biaya per unit 1.260.000 sama dengan total jumlah biayanya 63 juta. Dan pada persediaan pun juga terdapat 3 pencatatan. Yang pertama 25 unit biaya per unitnya 7.200.000, maka total jumlah biayanya 30 juta dan 5 juta. Dan pencatatan kedua terdapat 5 unit dikali biaya per unit 1.240.000, maka jumlah biayanya sebesar 6.200. Dan pencatatan ketiga terdapat 10 unit dikali biaya per unit 1.260.000, maka jumlah biayanya sebesar 12.600. Selanjutnya masuk pada tanggal 19 Mei terdapat di beban pokok penjualan terdapat 3 pencatatan. Pencatatan pertama terdapat 10 unit dikali biaya per unit 1.260.000, maka total jumlah biayanya jika dikalikan sebesar 12.600. Dan pencatatan kedua 5 unit dikali biaya per unitnya 1.240.000, maka total jumlah biayanya sebesar 6.200. Dan pencatatan ketiga sama 5 unit harga total biayanya beda 1.200.000, maka total jumlah biayanya sebesar 6 juta. Dan pada persediaan terdapat 20 unit dikali biaya per unitnya 1.200.000, maka total jumlah biayanya sebesar 24 juta. Selanjutnya masuk pada tanggal 28 Mei terdapat di pembelian sebanyak 80 unit dikali biaya per unitnya sebesar 1.260.000, maka total jumlah biayanya 100.800.000. Dan pada persediaan
terdapat dua pencatatan. Yang pertama 20 unit dikali biaya per unit 1.200.000, maka jumlah biayanya sebesar 24 juta. Dan pencatatan kedua 80 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total jumlah biayanya sebesar 100.800.000. Dan kita masuk pada bulan Juni yang diawali pada tanggal 5 Juni. Terdapat di beban pokok penjualan 40 unit dikali biaya per unit 1.260.000, maka total jumlah biayanya 50.400.000. Dan pada persediaan terdapat dua pencatatan. Yang pertama 20 unit dikali biaya per unitnya 1.200.000, maka total jumlah biayanya 24 juta. Dan pencatatan kedua 40 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total biayanya 50.400.000. Selanjutnya masuk tanggal 16 Juni. Terdapat di beban pokok penjualan juga terdapat 25 unit dikali biaya per unitnya 1.260.000, maka total jumlah biayanya sebesar 31.500.000. Dan pada persediaan terdapat dua pencatatan. Yang pertama 20 unit dikali biaya per unitnya 1.200.000, maka total jumlah biayanya sebesar 24 juta. Dan 15 yang pencatatan kedua 15 unit dikali biaya per unitnya 7.260, maka total jumlah biayanya 18.900.000. Selanjutnya masuk tanggal 21 Juni. Terdapat di pembelian terdapat 35 unit dikali biaya per unitnya 7.264, maka total jumlah biayanya 44.240. Dan pada persediaan terdapat tiga pencatatan. Pencatatan pertama 20 unit dikali biaya per unitnya 7.200, maka total jumlah biayanya 24 juta. Pencatatan kedua 15 unit dikali biaya per unitnya 7.260, maka total jumlah biayanya 18.900. Pencatatan ketiga 35 unit dikali biaya per unitnya 7.264, maka total jumlah biayanya 44.240. Dan kita masuk terakhir pada tanggal 28 Juni. Terdapat di persediaan terdapat dua pencatatan. Yang pertama 35 unit dikali biaya per unitnya 7.264, maka total jumlah biayanya 44.240. Pencatatan kedua 9 unit dikali biaya per unitnya 7.260, sama dengan total jumlah biayanya 11.340. Dan pada persediaan terdapat dua pencatatan. Pada pencatatan pertama 20 unit dikali biaya per unitnya 7.200, maka total jumlah biayanya 24 juta. Dan pencatatan kedua 6 unit dikali biaya per unitnya 7.260, maka total jumlah biayanya 7.560. Hingga saldonya atau totalnya pada pembelian dan beban pokok penjualan dan persediaan. Total pada pembelian terdapat 250 unit dan total jumlah keseluruhannya seharga sebesar 313.640, dan beban pokok penjualannya terdapat 240 unit dan total keseluruhan biayanya sebesar 312.080. Dan pada persediaan terdapat total jumlah unit 31 dan total jumlah biayanya sebesar 31.560. Nah, selanjutnya kita masuk dalam rata-rata atau average-nya. Yang dimulai tabelnya masih sama seperti yang tadi, FIFO dan NIFO. Kita mulai pada tanggal 3 April. Pada persediaan terdapat 25 unit dikali biaya per unitnya 7.200 dan jumlah biayanya sebesar 30 juta. Dan 8 April terdapat di pembelian 75 unit biaya per unitnya 7.240, maka total jumlah biayanya 93 juta. Dan pada persediaan terdapat 100 unit dikali biaya per unitnya 7.230, maka total jumlah biayanya 1.123 juta. Dan pada tanggal 11 April terdapat di beban pokok penjualan terdapat 40 unit dikali biaya per unitnya 1.230, maka total jumlah biayanya 49.200. Pada persediaan terdapat 60 unit dikali biaya per unitnya 1.230, maka total jumlah biayanya sebesar 73.800. Dan pada 30 April terdapat di beban pokok penjualan terdapat 30 unit dikali biaya per unitnya 7.230, maka total jumlah biayanya 36.900. Dan pada persediaan terdapat 30 unit dikali biaya per unitnya 7.230, maka jumlah total biayanya sebesar 36.900. Dan masuk pada bulan Mei. Pada tanggal 8 Mei terdapat di pembelian 60 unit dikali biaya per unitnya
unitnya 7.260, maka total jumlah biayanya sebesar 75.600. Dan pada persediaan terdapat 90 unit dikali biaya per unitnya 1.250, maka total jumlah biayanya 112.500. Dan pada 10 Mei terdapat di beban pokok penjualan terdapat 50 unit dikali biaya per unit 1.250, maka jumlah total biayanya sebesar 62.500. Dan pada persediaan terdapat 40 unit dikali biaya per unitnya 7.250, dan total jumlah biayanya sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 19 Mei terdapat di beban pokok penjualan terdapat 20 unit dikali biaya per unit 1.250, maka total jumlah biayanya 25 juta. Dan pada persediaan terdapat 20 unit dikali biaya per unitnya 7.250, maka total jumlah biayanya sebesar 25 juta. Dan pada tanggal 20 Mei terdapat kuantitas satu unitnya sebanyak 80 dikali biaya per unitnya 7.260, maka total jumlah biayanya sebesar 100.800. Dan pada persediaannya terdapat 100 unit dikali biaya per unitnya 1.258, maka total jumlah biayanya sebesar 125.800. Dan kita masuk pada bulan Juni. Pada tanggal 5 Juni terdapat di beban pokok penjualan terdapat 40 unit dikali biaya per unitnya 7.258, maka total jumlah biayanya sebesar 50.320.000. Dan pada persediaan terdapat 60 unit dikali biaya per unitnya 7.258, maka total jumlah biayanya 75.480. Dan pada tanggal 16 Juni terdapat di beban pokok penjualan 25 unit dikali biaya per unitnya 7.258.000, maka total jumlah biayanya sebesar 31.450. Dan pada persediaan terdapat 35 unit dikali biaya per unitnya 7.258, maka total jumlah biayanya sebesar 44.030.000. Dan pada tanggal 21 Juni terdapat di persediaan 35 unit dikali biaya per unitnya 7.264, maka total jumlah biayanya sebesar 44.240. Dan pada persediaan terdapat 70 unit dikali biaya per unitnya 7.261.000, maka total jumlah biayanya sebesar 88.270. Dan pada tanggal 28 Juni terdapat di beban pokok penjualan sebanyak 44 unit dikali biaya per unit 1.261, maka total jumlah biayanya sebesar 55.484. Dan persediaan terdapat 26 unit dan jumlah biaya keseluruhannya sebesar 32.786.000. Dan hingga akhir saldo atau total keseluruhan pembelian bahan pokok penjualan dan persediaan. Pada pembelian terdapat total unitnya terdapat 250 unit dan total jumlah keseluruhan biayanya sebesar 313.640. Dan pada beban pokok penjualan terdapat 249 unit dan total jumlah keseluruhan biayanya sebesar 310.854.000. Dan pada persediaan terdapat total jumlah biaya unit sebanyak 26 dan total jumlah biayanya keseluruhannya sebesar 32.786.000. Selanjutnya kita masuk dalam soal nomor 2, hitunglah jumlah beban pokok penjualan dalam periode tersebut. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan dalam metode FIFO-nya. Yang di sini terdapat pada penjualan. Ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari persediaan awal yang terdapat di soal dan dimasukkan di sini hingga total keseluruhan pada unitnya sebanyak 249 dan total biaya keseluruhannya sebanyak harga 525.250.000. Dan pada beban pokok penjualan ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari persediaan yang baru kita buat. Setelah masukkan semuanya dalam tabel tersebut, total jumlah unitnya sebanyak 249 dan total jumlah biaya keseluruhannya sebesar 310.776.000. Dan yang di bawah ini terdapat laba kotor dan persediaan, itu nanti saya akan jelaskan pada soal nomor 4. Nah, selanjutnya di sini ada metode LIFO, jumlah beban pokok penjualannya. Nah, hampir sama tadi caranya seperti yang tadi di FIFO. Pada penjualannya kita ambil dari persediaan awal pada soal dan total keseluruhannya
sebanyak 249 dan total biayanya sebesar 525.250. Dan pada beban pokok penjualannya sama tadi kita ambil pada persediaan yang baru kita buat. Telah dimasukkan semuanya, total keseluruhannya sebanyak unit 249 unit dan total keseluruhan biaya sebesar 312.080.000. Nah, hampir sama tadi pada metode LIFO dan FIFO. Pada average atau rata-rata ini kita ambil penjualannya dari persediaan awal atau pada soal tadi, dan total keseluruhan biayanya sebesar 525.250.000, dan beban pokoknya sama tadi kita ambil pada persediaan yang baru kita buat. Telah dimasukkan, total biayanya sebanyak 310.854.000. Ingat, pada laba kuotar dan persediaannya nanti saya jelaskan pada soal nomor 4. Nah, selanjutnya kita masuk dalam soal nomor 3. Buatlah ayat jurnal penjualan dan beban pokok penjualan pada setiap transaksi penjualan. Asumsikan bahwa setiap transaksi tersebut adalah transaksi kredit. Nah, di sini adalah tabel yang telah saya buat dalam ayat jurnal penjualan dan beban pokok penjualan. Yang pertama dimulai pada April tanggal 11, piutang berada di debit 80 juta, penjualan berada di kredit 80 juta, beban pokok penjualan berada di debit 48.600.000 dan persediaan berada di kredit 48.600.000. Dan tanggal 30 April piutang berada di debit 60 juta dan penjualan berada di kredit 60 juta, beban pokok penjualan berada di debit 37.200.000, persediaan berada di kredit 37.200.000. Pada tanggal 10 Mei piutang berada di debit 100 juta, penjualan berada di kredit 100 juta, beban pokok penjualan berada di debit 62.400.000 dan persediaan berada di kredit 62.400.000. Piutang berada di debit, penjualan berada di kredit 40 juta, beban pokok penjualan berada di debit 25.200.000 dan persediaan berada di kredit 25.200.000. Dan pada tanggal 5 Juni piutang berada di debit 90 juta dan penjualan berada di kredit 90 juta, beban pokok penjualan berada di debit 50.400.000, persediaan berada di kredit 50.400.000. dan pada tanggal 16 Juni piutang berada di debit 56.250.000, penjualan berada di kredit 56.250.000, beban pokok penjualan berada di debit 31.500.000 dan persediaan berada di kredit 31.500.000. Dan pada tanggal 28 Juni piutang berada di debit 99 juta, penjualan berada di kredit 99 juta, beban pokok penjualan berada di debit 55.476.000 dan persediaan berada di kredit 55.476.000. Dan dapat dilihat setiap transaksi tersebut total keseluruhan debit dan kredit dari total atau saldonya pada debit sebesar 836.026.000 dan pada kredit total keseluruhannya 836.026.000, maka dapat dikatakan telah seimbang atau telah balance. Nah, selanjutnya ini adalah ayat jurnal dari LIFO. Hampir sama tadi seperti ayat jurnal FIFO, tabelnya sama. Pada April 11 April hampir sama semuanya, dan total keseluruhannya yang berbeda. Total keseluruhan pada debit 837.330 dan pada total keseluruhannya kredit 837.330, maka dapat dikatakan telah balance dalam ayat jurnal ini. Nah, selanjutnya ini adalah ayat jurnal dari average atau rata-ratanya. Hampir sama tadi seperti FIFO dan LIFO, akan tetapi total keseluruhannya pada debit total keseluruhannya 836.104.000 dan total keseluruhannya kredit 836.104.000. Nah, di sini dapat dilihat jawaban yang telah saya buat. Oke, selanjutnya kita masuk dalam soal nomor 4.
Nah, kita masuk dalam soal nomor 4, hitunglah laba kotor dari penjualan dan dalam periode tersebut dan hitunglah biaya persediaan akhir per 30 Juni 2014 menurut asumsi FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, di sini terdapat laba kotor dan persediaan akhir dari FIFO. Nah, kita ambil dari mana laba kotor ini? Kita ambil dari total keseluruhannya penjualan total keseluruhan penjualan dan beban pokok penjualan dikurangi atau diselisih sebesar 214.474 juta. Dan pada persediaan akhir ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari persediaan yang baru kita buat. Yang pertama tadi totalnya sebesar 32.864.000. Nah, selanjutnya ini adalah laba kotor dan persediaan akhir dari LIFO. Nah, kita ambil dari hampir sama tadi seperti FIFO tadi. Laba kotornya kita ambil dari mana? Kita ambil dari total penjualan dan total beban pokok penjualan dikurangi dan selisihnya sebesar 213.170.000. Dan persediaan ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari persediaan yang baru kita buat tadi yang pertama. Dan kita dapatkan hasilnya sebesar 31.560. Nah, yang terakhir ini adalah laba kotor dan persediaan akhir dari rata-rata atau average. Sama tadi seperti FIFO dan LIFO, total laba kotornya kita ambil dari total penjualan dan total beban pokok penjualan dan hasil selisihnya sebesar 214.396.000. Dan persediaan akhir kita ambil dari persediaan yang baru kita buat tadi yang awal di average dan totalnya sebesar 32.786.000. Mohon maaf sebelumnya salah pengetikan pada persediaan ini. Hasilnya yang benar adalah 32.786.000. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.